Oleh karena itu hati-hati kita. Musuh yang paling nyata dalam hidup kita, musuh yang harus kita musuhi, itu adalah iblis, setan. Ini kadang-kadang banyak di antara kita, musuh kita bukan hanya iblis sama setan. Mandor musuh kita. Security, iya. Nggak tahu lah saya kan. Saya nanti aja Pak, nggak apa-apa. Nanti aja. Pi mangan yang ceramah kok ini, alah. Kadang-kadang pengurus ini pun sok paten gue tengok ya kan. Berbuat baik nggak pada tempatnya. Tapi nggak apa-apa, itu namanya orang baik ya kan, yang pandai menghormati tamu. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati pengurus masjid, begitu juga dengan bapak, ibu-ibu yang hadir di subuh ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan doa yang disampaikan oleh Nabi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku yang bangun di waktu pagi. Jadi orang yang bangun di waktu pagi itu memang kemudian dapat doa khusus dari Nabi, yaitu hidupnya berkah. Makanya bapak walaupun gak kaya-kaya amat, asal rajin bangun subuh, biasanya hidupnya berkah. Jadi subuh yang paling berkah adalah subuh yang ketika kita bangun. Dan subuh yang paling celaka adalah subuh yang matahari sudah terbit, kita pun belum bangun. Ketika nasi goreng sudah siap, baru kita bangun. Nah, oleh karena itu kalau ingin mencari keberkahan, termasuk diantaranya adalah bangun senantiasa di waktu subuh. Caranya bagaimana? Yang pertama, tidur cepat. Yang kedua, hidupkan alarm. Yang ketiga, niatkan bahwa di subuh itu ibadahnya luar biasa. Bahkan bapak-bapak jamaah rahimakumullah, subuh-subuh begini membaca Al-Quran, zikir, lalu kemudian ikut pengajian, itu pahalanya berbeda dengan kemudian pengajian kita habis sisa. Ya kan? Kalau pengajian habis sisa tantangannya nggak begitu berat. Tapi kalau subuh ini kan lumayan berat Pak. Oleh karena itu mudah-mudahan subuh ini menjadi subuh terberkah di dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Tinggal lagi nanti dibiasain. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bahwa maktubun fi asa Musa, tertulis di dalam tongkatnya Nabi Musa. Jadi ada 4 bait kalimat yang tertulis di dalam tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana kita tahu Bapak Ibu bahwa Nabi Musa itu sering kemana-mana bawa tongkat. Kayaknya kalau ada di sini Bapak sering kemana-mana bawa tongkat, itu ngikuti Nabi Musa itu ya kan. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Tapi kalau kemana-mana bawa HP, ini yang saya bingung, ngikutin siapa gitu kan. Apalagi kemana-mana main game online kan, main skater, cari chip. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, jadi maktubun fi asa Musa ada tertulis di dalam tongkatnya Nabi Musa. Kita ingat dulu bahwa ketika umatnya Nabi Musa dalam keadaan kehausan, tongkat Nabi Musa itulah yang dipukulkan ke batu. Lalu kemudian muncrat 12 air. Dan saat Nabi Musa terdesak, dikejar-kejar sama Fir'aun dan kroni-kroninya, maka ketika itu juga tongkatnya Nabi Musa yang dipukulkan ke laut. Sampai kemudian laut itu terbelah menjadi 2 atau 3? Alhamdulillah, berarti masih segar ya kan? Sebagian tempat karena subuh 3 kata dia. Jadi terbelah menjadi Nabi Musa bersama orang-orang yang beriman ketika itu lari, Fir'aun belakangan. Sebenarnya dalam catatan sejarah itu tunggangan yang dinaikin Fir'aun
sama konco-konconya. Saat itu apa sih namanya? Nggak mau jalan gitu loh. Nggak mau jalan, nggak mau gerak. Tapi kok dengan izin Allah, itu apa sih? Kudanya itu, dengan izin Allah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ia maksain, Fir'aun bersama kawan-kawannya maksain, sampai pada akhirnya itu tenggelam. Itu yang kemudian Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa kadzalika nunazzika bibadanika liman takuna khalfaka ayah, bahwa kami selamatkan jasadnya Fir'aun itu liman takuna khalfaka ayah, supaya jadi pelajaran untuk kita semua. Makanya jasadnya Fir'aun itu ketika ditemukan dia masih sempurna. Artinya saat ditemukan jasadnya Fir'aun itu masih ada. Sampai sekarang ya di Mesir itu muminya Fir'aun itu kan masih ada. Kenapa diselamatin? Kenapa nggak dihancurin sekalian? Supaya jadi pelajaran sama kita bahwa orang yang diceritakan dalam Al-Quran itu ada. Karena ada sebagian orang meragukan apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi apa yang ada dalam Al-Quran itu ada sebagai pelajaran kepada kita bahwa Fir'aun itu adalah simbol kekejian kepemimpinan yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Cuma pemimpin sekarang ini udah diceritain tentang Fir'aun pun kelakuannya kadang-kadang kayak Fir'aun, Pak. Enak lembut sama masyarakat kapan? Ah, pinter jawabannya. Berarti sering dapat THR kan? Nah itu dia. Ya, makasih Pak. Kalau ada jus sekalian keluarin. Gak apa-apa. Kinteh Pak. Bapak silakan Pak. Disambi Pak. Dihabisin. Mumpung ada yang gratis. Ini bayar atau gimana Pak? Bayar ya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi simbol kezoliman seorang pemimpin. Lalu apa yang tertulis di dalam tongkatnya Nabi Musa? Pertama, tadi saya sampaikan 4. Pertama, annal alima iza lam ya'mal bi ilmihi yakunu huwa wa iblisu sawa. Bapak Ibu, yang pertama, annal alima, bahwa orang yang alim iza lam ya'mal bi ilmihi, apabila tidak mengamalkan ilmunya, yakunu huwa wa iblisu sawa, dia dan iblis sama saja. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang pertama sekali yang tertulis dalam tongkatnya Nabi Musa alaihissalam adalah orang yang alim apabila dia tidak mengajarkan ilmunya, atau orang yang alim apabila dia tidak mengamalkan ilmunya, maka sama perumpamaannya dengan iblis. Ilmunya hebat tapi tidak diamalin. Makanya kita Pak yang tahu sholat, wajib kita sholat. Saya nanti aja Pak, nggak apa-apa, nanti aja. Pi mangan yang ceramah kok ini alah. Kadang-kadang pengurus ini pun sok paten gitu ya. Berbuat baik nggak pada tempatnya. Tapi nggak apa-apa, itu namanya orang baik ya kan, yang pandai menghormati tamu. Karena saya baca di dalam kitab Nasaihul Ibad itu, siapa orang yang ngasih minum dan makan tamu, maka Allah jauhkan kita dari neraka. Bahkan riwayat lain menyebutkan diharamkan. Jadi orang yang rajin nyambut tamu dengan makan dan minum, tapi ya, karena ada juga kita bertamu Pak nggak dapat apa-apa kan, iya kan? Udahlah capek-capek kita datang bertamu, duduk di situ berjam-jam, mohon maaf, minum pun nggak dapat, air putih. Tadi malam iktikaf di sini dapat minum nggak? Oh dapat. Enggak, saya pernah bertamu sama ke rumah kawan loh. Udah 1 jam saya duduk di situ, air putih pun nggak keluar. Istrinya asik nonton. Kalau istriku kayak gitu apa nggak ku keplek itu, ku pijak kepalanya sekalian. Nggak punya perasaan.
Nggak mungkin suaminya ke belakang kan. Makanya ibu-ibu yang kemudian ngambil sesuatu dari belakang bawa ke depan. Apa ibu jamaah rahimakumullah. Baik, kita lanjut. Anal alima idza lam ya'mal bi ilmihi. Jadi orang alim itu tugasnya memang harus mengamalkan ilmunya. Ya, oleh karena itu di sini kita semua sebenarnya dibilang orang alim ya bisa jadi. Artinya kan semua kita sudah tahu ilmu sholat, kita sudah tahu ilmu sodako. Tinggal kita ngamalin aja. Kita sudah tahu ilmu berbuat baik, tinggal kita berbuat baik. Karena ilmu itu Bapak Ibu memang harus diamalkan, baru dia berbuah. Kalau nggak diamalin, nggak ada buahnya. Makanya karena ulama apa? Al ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan sama dengan pohon yang tidak ada buahnya. Oleh karena itu ilmu itu akan berbuah kalau dia diamalkan. Makanya kata di dalam tongkatnya Nabi Musa itu tertulis anal alima idza lam ya'mal, bahwa orang alim apabila dia tidak mengamalkan ilmunya ya samalah dia dengan iblis. Iblis itu terlaknat karena memang tidak mengamalkan ilmunya. Jadi manusia yang paling pintar itu Pak Iblis. Makanya kita ini sering KU digoda iblis. Kata iblis pas kedengaran bangun, udahlah tidur lagi, bentar lagi. Nyampe kita Pak di masjid kayak gini, jangan dibilang kita nggak digoda iblis loh. Duduk kita kayak gini, lalu ngomong dalam hati, tengok nih, aku yang paling kalem. Yang lain ribut aja kerjaan, tengok. Udah ngomong begitu, digoda lagi kita. Jadi godaan itu nggak hanya berhenti. Bahkan saya baru cerita nih, di YouTube saya itu saya sampaikan begini. Imam Ahmad bin Hanbal ketika mau meninggal dunia itu, Pak, orang-orang keliling. Bapak kenal nggak dengan Imam Ahmad bin Hanbal? Nah, kenal ya? Ya. Sama Pak Jokowi kenal? Padahal nggak pernah ngasih sesuatu, kenalnya luar biasa kan? Atau dapat BLT semua ya? Oh gitu. Dapat ya? Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Itu apa sih namanya? Imam Ahmad bin Hanbal itu kan ulama besar tuh. Jadi sebelum Imam Ahmad bin Hanbal itu meninggal, maka orang-orang yang ada di sekelilingnya mentalkinkan adab orang di samping orang yang mau meninggal itu, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, memang harus ngajarin. Jangan nanya-nanya. Kadang-kadang ada orang sakaratul maut malah sibuk dia nanya, itu harta yang di sana Pak gimana Pak? Sebelum mati tolong disebutkan. Kalau aku yang mau meninggal itu apa nggak aku cekik muncungnya itu ya kan? Artinya orang kalau sakaratul maut, kita yang di sampingnya itu tugas kita adalah apa coba? Tugas kita mengajarkan dia agar kemudian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini saya ingatin sama Bapak. Kalau orang tua kita sakit, sakitnya parah, kita disuruh sebagai anak yang menjaganya 24 jam. Jangan terlalu banyak nanya apa yang dirasainnya lah, apa yang dipusinginnya, apa yang ininya, harta yang di sana nanti bagaimana. Pastikan terakhir sekali emak kita atau ayah kita meninggal dunia, yang terucap dari mulutnya adalah kalimat la ilaha illallah. Oh, saya ditanya-tanya segala. Orang sakit ditanya pasti sakit, betul nggak? Apa yang sakit? Ya pasti sakit lah. Emang kalau dia kasih tahu yang sakit yang mana, bisa Bapak obatin? Ngapain bawa-bawa ke rumah sakit kalau memang tahu obatnya? Kan karena kita nggak tahu. Biar aja itu bagian dokter. Bagian kita sebagai anak apa? Menghibur. Selain menghibur apa? Yaitu dia mengajarkan kalimat la ilaha illallah di telinganya pelan-pelan. La ilaha illallah. Ah, mentang-mentang orang tua buduk lalu kemudian disenggaknya. Diambilnya toa, la ilaha illallah. Anak bisa begitu. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal waktu mau meninggal itu, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itu orang-orang mentalkinkannya. Imam Ahmad bin Hanbal ditalkinkan malah ngangguk gini, seolah-olah mengatakan tidak. Sampai orang-orang yang di sana heran dan heboh, lalu mengatakan, wahai Imam Ahmad, emang nggak butuh ditalkini ya? Mentang-mentang ulama besar. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya ngangguk kanan dan kiri, mengatakan tidak. Bukan kepada kalian yang mengajarkan kepada saya, tapi kepada iblis yang lagi ngoda saya. Kata iblis apa coba? Hebat engkau Imam Ahmad. Saya goda engkau untuk kemudian syirik.
tapi engkau tidak mempan. Kata iblis juga begini. Kenapa? Karena Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Imam Ahmad bin Hambal khawatir kalau Imam Ahmad mengatakan bahwa dia menang dari iblis, berarti muncul sombong. Sampai segitu, Pak. Udahlah, memang Imam Ahmad bin Hambal menang, tidak terikut kepada iblis. Begitupun iblis masih menggoda lagi pada level agar dia sombong. Alhamdulillah digoda kita untuk tidur. Bangun kita. Bangun kita nyampe di masjid. Digoda enggak? Digoda, Pak. Sholat. Itu imam siapa sih? Gak kenal kok jadi imam. Ngomong. Udah habis sholat, nanya lagi. Itulah godaannya. Oleh karena itu hati-hati kita. Musuh yang paling nyata dalam hidup kita, musuh yang harus kita musuhi, itu adalah iblis, setan. Ini kadang-kadang banyak di antara kita, musuh kita bukan hanya iblis sama setan. Mandor musuh kita. Security, iya. Nggak tahu lah saya kan. Ya banyak betul kadang. Ini di kebun-kebun ini, Pak, udahlah. Tempat tinggal kita ini udah sempit. Jangan mempersempit pergaulan. Jangan mudah tersinggung. Selalu aja lah. Ya kan? Udahlah tinggal di PKS, lalu kemudian kita tinggal begini, gampang pula tersinggung. Ya Allahu Rabbi. Penyakit kita ini, Pak, yang paling luar biasa adalah gampang tersinggung. Nggak dipinjamin uang, tersinggung. Tapi saya yakin kalau bapak-bapak di sini enggak lah. Karena saya dengar-dengar informasi katanya bapak-bapak di sini rajin sholat tahajud ya. Di rumah masing-masing. Ya. Tadi malam saya yakin bapak-bapak semua yang hadir ini tahajudnya nggak tinggal nih. Habis tahajud baca Quran. Jadi Ustaz Bambang, bapak-bapak di sini nggak hadir ke masjid bukan berarti nggak mau iktikaf. Tahajudnya di rumah, baca Quran di rumah, zikir di rumah. Tengoklah dari matanya, masya Allah, bersinar-sinar, kena cahaya lampu yang di masjid ini. Baik, yang kedua, yang tertulis di dalam kitab, di dalam tongkatnya Nabi Musa itu adalah wal wali iza lam ya'dil bainan nas yakunu huwa wa fir'aunu sawa. Seorang pemimpin iza lam ya'dil bainan nas, apabila dia tidak adil di antara manusia, yakunu huwa wa fir'aunu sawa, maka dia dan Fir'aun satu geng. Apa maknanya? Bahwa ada dua pesan. Pesan yang kedua di dalam tongkatnya Nabi Musa adalah bahwa pemimpin itu kalau tidak adil maka levelnya sama dengan Fir'aun. Maka kita ini, Pak, pemimpin dalam rumah tangga ya, nggak usahlah bicarain pemimpin di negeri kita ini. Kadang-kadang pusing kepala, Pak. Ya, pemimpin di dalam negeri kita ini. Bapak mau nengok siapa coba? Bapak yakin presiden di negeri kita ini nggak korupsi? Kita bukan nuduh mereka korupsi. Pertanyaannya, apakah mereka sudah adil untuk seluruh warga Indonesia? Allah, Ustadz, mana bisa adil? Mana sih pemimpin yang bisa adil? Emang dalam Islam ini pemimpin ada nggak yang bisa adil? Ada lah. Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Khattab. Pemimpin yang adil itu, Pak, kelihatan lebih banyak lelahnya bersama rakyat ketimbang lelahnya bersama kolega-koleganya. Wah, di negeri kita ini jarang lah jumpa ya. Ada, cuma jarang. Waktu nyalon aja 8 titik sanggup sehari. Hadir berapa orang begini, Pak? Hadir dia. Walaupun cuma segini orangnya, hadir. Lama-lama pun tahan sejam 2 jam ngobrol-ngobrol. Tahan. Ya kan? Tapi ketika udah jadi, bedanya gampang aja sih sebenarnya. Sebelum jadi, ya kan? Ditelepon aja datang. Setelah jadi, ditelepon datang nggak? Hampir rata-rata di Indonesia ini nggak mau datang, Pak. Kalau udah jadi, sebelum jadi Bapak telepon pasti datang. Tapi setelah jadi, ditelepon,
Apa kata dia? Gak punya otak pengurus Masjid Nurul Iman ini. Masa ngundang saya pakai telepon? Padahal kemarin sebelum jadi, diundang pakai telepon mau datang. Betul ya? Makanya bapak-bapak udahlah. Cari pemimpin tuh coba pelan-pelan, resapi. Dari sekian banyak yang garong-garong, kira-kira yang agak sedikit garongnya yang mana? Udah kita tinggalin lah mencari pemimpin yang mohon maaf lahir batin, yang hanya mengandalkan uang. Besok pemilihan anggota dewan, coba pilih anggota dewan yang betul-betul jujur. Gak boleh kita Pak merasa bahwa politik ini gak penting. Politik itu juga penting. Tapi pastikan saat memilih pemimpin manapun. Cuma sayangnya mandor gak kita yang milih Pak, ya kan? Kalau kita yang milih mandor, pasti yang kita pilih kawan CS kita. Kita pun gak adil, yang kita pilih kawan CS kita. Tujuannya apa coba? Supaya kerja kita bisa telat kan? Makanya kalau orang yang paling aman itu adalah kawannya mandor. Telat pun dia aman. Dor kata dia. Kata. Jadi wal wali, cuma bukan mandor sini cerita saya ini ya. Ada perusahaan di sana Pak. Kalau mandor di sini mana kayak gitu. Kadang-kadang lebih parah dari itu kan. Izalam yakdil. Jangan tersinggung ya. Ini mandornya yang mana ya? Jangan tersinggung ya. Slow. Kemarin ada orang tersinggung ceramah kayak gini, balik dia kan. Udah balik nyampe rumah kepleset, mati. Mati dalam keadaan marah, sul khotimah loh Pak. Iya kan? Marah-marah. Kan tersinggung dia. Balik dia. Lancip kali lah mulut ustadz tuh ngomong kayak gitu. Marah dia. Nyampe rumah tokok pintu. Lama istrinya baru buka. Ngapa lama kau? Jalan. Rupanya ada kulit pisang yang dimakan tadi malam. Wah! Mati Pak. Apa nggak azab begini tuh? Makanya jangan marah-marah. Biar aja ustadznya yang marah, oke? Di dalamnya adil. Kalau ada seorang pemimpin nggak adil, sama dengan Fir'aun. Oleh karena itu hati-hati kita. Maka wajar sering orang mengatakan bahwa Fir'aun itu udah nggak ada Pak. Tapi kalau sifatnya masih banyak, betul kan? Saya yakin di sini orang namanya Fir'aun nggak ada. Ada? Ada. Nama orang Fir'aun nggak ada. Sifatnya ada. Orangnya hadir. Oh nggak hadir. Oh pandai juga Bapak nilainya. Dah, yang ketiga yang tertulis dalam tongkatnya Nabi Musa. Kita ringkas padat karena memang cahaya pagi udah mau datang. Saya yakin Bapak juga mau kerja Pak ya. Baik. Yang ketiga, wattajir iza lam yumpik. Orang yang tajir, orang yang pedagang, orang yang memiliki harta, iza lam yumfik, apabila dia tidak mau berbagi atau berinfak amwalahu terhadap hartanya, fema faradallahu alaih, terutama yang pertama yang diwajibkan Allah, walam yajma'ha fi hillin, dan dia mengumpulkan hartanya tidak dengan cara yang halal, yakunu huwa wa qarunu sawa, maka dia dan Qarun sama saja. Jadi ini pesannya adalah, kalau misalnya tadi kita punya ilmu, maka ilmu amalkan agar kita nggak sama dengan iblis. Kalau kita jadi pemimpin dalam segala level dan bidang, maka jadilah pemimpin yang adil. Sedangkan yang ketiga, kalau kita memiliki harta, kalau kita memiliki niaga, apabila kita tidak mau menunaikan kewajiban kita, apa itu? Zakat. Lalu kemudian Bapak Ibu, yang kedua, bukan hanya sekedar menunaikan kewajiban, tapi yang kedua jangan sempat ngumpulin uang dari harta yang haram. Sebab kenapa? Ayyumalah min nabatat min haram fannar aulabi. Daging yang tumbuh dari harta yang haram itu Pak, maka neraka lebih baik untuknya loh. Maka hati-hati Bapak. Yang bukan hak kita itu jangan kita ambil. Termasuk yang subuhat. Yang subuhat itu Pak, Bapak kerjanya males, gajinya full. Paham nggak Pak? Kerjanya sembunyi-sembunyi. Maka Bapak kalau memang masih kerja, kerja aja yang ikhlas. Kalau udah nggak betah, silakan cari kerja lain.
ketimbang kita ngasih makan anak dengan cara yang subuhat. Ini saran untuk bapak-bapak. Tolong dipikirkan nyampe rumah. Ngomong sama istri. Udahlah balik kampung aja lah kita dek gitu. Ngapa bang? Subuhat. Nah, termasuk istri yang subuhat pak. Tolong dihalalin tuh. Bapak ibu jamaah rahimakumullah. Ini bicara masalah harta. Itu makanya disebutkan di dalam Al-Quran. Termasuk penyesalan orang nanti di akhirat adalah soal masalah dia tidak mau pernah berbagi dalam hidupnya. Qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa aku minas sholihin. Kalau diizinin dia masih hidup, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang dia lakukan adalah berbagi di jalan Allah. Yang terakhir, wal faqir. Apa itu? Orang yang miskin. Ini nasib kita lah ini Bapak Ibu. Nasib saya, nasib kita semua. Wal faqiru idza lam yasbir. Orang yang miskin apabila tidak bersabar ala faqri'ih, terhadap kemiskinan yang dia jalani, yakunu huwa wa kalbu sawa, maka dia mohon maaf dengan seekor anjing sama saja. Jadi kita ini mohon maaf lahir batin Bapak Ibu. Wal faqir iza lam yasbir. Kefakiran ini ada yang memang sifatnya kadang-kadang Pak udah turunan. Ada yang sifatnya udah langganan. Udah capek berusaha, memang udah langganan. Kakek memang fakir. Emak fakir. Nyampe ke kita, ya udah memang itu turunan gitu loh. Tapi yakin dan percayalah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ada satu yang membanggakan kita dalam Islam. Bahwa orang masuk surga itu yang paling banyak adalah orang-orang fakir. Ini kabar gembira bagi bapak yang gajinya nggak naik-naik ya. Wal fakir, mohon maaf ya, orang yang fakir itu lebih banyak masuk ke surga ketimbang orang kaya. Makanya besok saya yakin dan percaya, siapa di antara bapak ibu yang duluan masuk surga, itu bapak ibu semua ketimbang Ustadz Bambang. Tahu sebabnya kenapa? Beliau ini ketua yayasan, ketua pondok pesantren. Bapak ibu ketua apa coba? Ketua lingkungan? Enggak juga, iya kan? Kira-kira paham enggak maksudnya? Bahwa kefakiran itu harus sabar, tapi dengan catatan seorang fakir yang sabar dan taat ibadah. Kalau udah fakir, enggak taat ibadah, ya Ustadz Bambang juga duluan masuk surga gitu. Sebab kenapa? Kita udah fakir nggak mau ibadah. Seharusnya kefakiran kita itu membuat kita rajin ibadah. Makanya bagi ibu-ibu yang punya suami belum juga naik pendapatannya, sampaikan kepada suami, Bang, adik ikhlas menjalani hidup kefakiran ini. Sebab adik ingin mengharap masuk surga bersama dengan engkau ayang beb. Kata suaminya, kau makin pauk ku tengok balingan. Sebab kenapa? Ini penting Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ini mohon maaf ya. Coba tengok doa Nabi. Saya sampai hari ini doa inilah yang belum pernah saya baca dalam sholat. Doa ini belum pernah saya amalin dalam sholat, dalam kehidupan sehari-hari. Apa doa Nabi? Allahumma a'ini miskina wa amitni miskina wa surni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Matikan aku dalam keadaan miskin. Kumpulkan aku nanti di akhirat bersama orang-orang miskin. Pernah baca doa itu? Pernah? Ya Allah, hidupin aku miskin itu pernah nggak? Pernah? Nggak pernah kan? Matikan dalam keadaan miskin? Nggak pernah. Kumpulin sama orang-orang miskin. Nabi baca. Dan itu hadis sahih. Nabi rajin baca doa itu Pak. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kenapa Nabi coba rajin baca doa itu? Karena memang orang yang paling ringan hisabnya nanti di akhirat, orang yang nggak banyak uang. Pimpinan perusahaan ini mak repot nanti di akhirat Pak. Gaji karyawan yang nggak dibayar lah. Kedengaran nggak kira-kira? Dengar lah di situ ya kan. Oh aku bukan orang sini kok. Ya kalau kita jadi bos Pak, nggak bayar uang karyawan, keringatnya sudah kita pakai, dosa gede loh. Ya kan? Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hati-hati kita.
Orang yang fakir, dengan kefakirannya dia mampu bersabar, jauh lebih baik daripada mereka yang mohon maaf kaya, tapi dengan kekayaannya dia tidak mampu berbagi. Saya ulang sekali lagi. Orang yang fakir, dengan kefakirannya dia mampu bersabar, dia jalani dengan ikhlas. Inilah ketentuan dari Allah. Dia sadar nanti urusannya di akhirat dipermudah, jauh lebih baik ketimbang mereka yang kaya. Dengan kekayaannya mereka tidak mampu berbuat baik dan berbuat berbagi. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ya, mudah-mudahanlah kita semua bisa mengambil pelajaran dari apa yang tertulis di dalam tongkatnya Nabi Musa. Ada 4 tadi. Yang pertama, orang yang berilmu, amalkan ilmunya. Yang kedua, pemimpin, ayo jadi pemimpin yang adil. Yang ketiga, mari kita berinfak di jalan Allah. Yang kelima, wal fakir, orang yang fakir apabila dia mampu bersabar, maka insya Allah dia akan menjadi orang yang masya Allah luar biasa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadikan kita semakin baik ke depannya. Amin ya rabbal alamin.